Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Oke, pada sehat kan? Sehat. Ya, ibu juga alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan meminta tolong dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Ya, siapa yang bersedia? Oke, Asmi silahkan. Amin. Ya, terima kasih Asmi. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kelas ini, yang mana kita melakukan kegiatan yang sangat mulia, yaitu belajar bersama. Oke, kira-kira ada yang bosan gak nih belajar bareng sama ibu? Ya, gak bosan kan? Alhamdulillah, kalau pada gak bosan pasti masih semangat dong. Nah, gitu dong, kan ibu jadi senang kalau misalkan kalian semangat. Oke, nah sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ibu mau mereview apa aja sih yang udah kita pelajarin kemarin-kemarin, ya, tentang pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Oke, sekarang kita kan sudah bahas pengertiannya, sudah bahas juga faktor-faktor internalnya kan. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ibu mau review dulu ya, mulai dari pengertian. Siapa yang mau memberikan jawaban atas pertanyaan pengertian tumbuhan? Ya, gimana Denny? Oke, pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi massa, terus ya karena akibat bertambahnya jumlah sel. Terus oke, cukup ya. Oke, benar. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan Firman. Oke, kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif ya, kayak ngukur tinggi, oke, ngukur berat badan. Oke, bagus, masih pada ingat berarti ya tentang pertumbuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perkembangan? Ya, Asmi, proses bertambahnya proses menuju kedewasaan. Oke, terus ada yang menambahkan Denny, dia diukur secara kualitatif. Oke, benar. Berarti masih pada paham ya mengenai pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sekarang lanjut ke faktor internal. Nah, kira-kira masih ada ingat gak nih faktor internal itu apa aja? Oke, Asmi gen, terus lagi Denny hormon. Oke, nah dari kedua ini, kalau gen ibu rasa kayak kalian sudah pada paham. Kalau coba hormon yang mempengaruhi tumbuhan itu apa? Ya, Firman apa? Auksin. Oke, auksin ini untuk pertambahan panjang. Letaknya ada di mana auksin? Di ujung ujung pucuk-pucuk daun gitu maksud kamu Asmi. Ya, tapi lebih tepatnya dia itu ditemukan pada saat apa? Oke, benar, berkecambahnya tumbuhan ya. Oke, selanjutnya ada hormon apa? Giberellin. Nah, ini untuk apa? Ayo, lupa ya. Asmi silakan. Untuk perbungaan supaya lebih cepat. Oke, bisa. Terus hormon selanjutnya yang ketiga apa Denny? Hormon gas etilen ya. Jadi bisa, benar. Nah, gas etilen ini untuk apa? Ya, silahkan Firman. Supaya buah cepat matang. Oke, betul. Ya, jadi alhamdulillah ibu senang kalau kalian masih ingat materi-materi selanjutnya. Ya, memang jangan dilupakan ya, kalau habis belajar itu jangan dilupakan gitu. Jadi ibu berharap materi kali ini juga kalian bisa paham dan juga ingat gitu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ibu itu punya rules. Apa aja rulesnya? Yang pertama, apa ini? Gambar apa yuk? Betul, jangan berisik. Jadi kalian selama kita diskusi, nah jadi nanti sistemnya bakal diskusi, atau pokoknya selama ibu menerangkan, mohon kalian tenang dan juga jangan berisik, gak boleh ribut ya. Oke, rules yang kedua, no handphone gitu ya. Jadi tolong yang masih pegang HP bisa diletakkan HP-nya, dinonaktifkan ya selama pembelajaran. Oke. Ya, gimana pertanyaan Asmi? Ya, gimana kalau kita butuh buat searching? Nanti ada waktunya kalau memang ingin searching akan ibu berikan gitu. Jadi tenang aja, jangan kalian curi-curi untuk ngintip-ngintip ya, apalagi untuk balas chat, balas WA.
jangan, karena kita harus fokus dulu sama pembelajaran hari ini, oke? Nah, terus yang ketiga adalah megang buku, alias kalian harus menyimak dan juga lihat buku yang sudah diberikan gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang keberatan dengan rules yang ibu berikan? Kalau dari mukanya sih seperti keberatan, tapi kok gak ada yang ingin mengucap gitu. Ini mudah, pasti kalian bisa. Pasti kalau misalkan kita udah diskusi, pasti teman-teman bakal fokus deh, pasti bakal lupa sama HP, bakal nggak berisik. Pokoknya kita harus tertib dan nyaman lah belajar gitu ya. Gimana, bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Oke, sekarang sepertinya kita akan memasuki pembelajaran, tapi sebelum itu kalian harus simak yang satu ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, buat teman-teman pasti juga kadang suka terabaikan kan, sebenarnya kita tuh belajar ini untuk apa gitu. Nah, jadi nanti ibu akan mengadakan diskusi yang mana setelah kalian diskusi, ibu harapkan semoga kalian dapat menjelaskan faktor lingkungan atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, ibu tidak menuntut untuk kalian mengerti semuanya, tapi paling enggak minimal 4 faktor kalian bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai diskusi, ibu ingin kalian untuk membentuk 3 kelompok, yang mana nanti kelompok ini akan menjadi kelompok 1, 2, dan juga 3. Nah, nanti setelah itu ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik, yang nantinya lembar kerja peserta didik ini kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Tetapi sebelum kalian mulai diskusi secara berkelompok, diskusi awal dilakukan secara bersama-sama, yang mana nantinya ibu akan pimpin mengenai materi hari ini. Gimana, sudah pada paham teman-teman? Oke, baiklah, jika sudah mengerti, silakan teman-teman membentuk kelompok. Ibu beri waktu sekitar 2 menit, cukup ya? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana, apakah sudah? Oke, jadi kelompok 1 siapa ketuanya? Asmi. Oke, kelompok 2 Firman. Baiklah, kelompok 3 Denny. Oke, sudah pada kebagian kelompok semua kan? Oke, baiklah. Sekarang saatnya kita mulai diskusi. Mohon diperhatikan dan juga kalian tenang ya. Yang ingin berpendapat silahkan, pokoknya kita diskusinya santai aja, dan juga pokoknya kalian jika ingin berpendapat silahkan, oke? Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu ada yang namanya nutrisi. Nah, kira-kira nutrisi ini dapat dari mana? Ya, Asmi, dari makanan bisa, terus dari minuman, oh bisa juga. Nah, kalau misalkan untuk nutrisi tanaman atau tumbuhan itu didapat dari mana ya? Dari dalam tanah, oh ya bisa. Terus karena pupuk, ya bisa juga sih karena pupuk. Ya, jadi teman-teman, sebelumnya kita harus tahu nutrisi itu apa sih, ya kan? Nah, jadi nutrisi ini adalah terdiri dari unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia sebagai sumber energi untuk makhluk hidup tersebut, atau untuk tumbuhan ya, atau juga bisa untuk manusia. Nah, ini tuh terdiri dari berbagai komponen yang mana digunakan selain sebagai sumber energi juga sebagai pembentuk pembentuk sel-sel untuk pertumbuhan, seperti itu. Nah, terus kalau pada tumbuhan, nutrisi itu emang umumnya diambil di dalam tanah, tapi tidak melulu di dalam tanah, bisa juga dari udara, seperti itu. Nah, nutrisi yang dimaksud ini berupa ion-ion, yaitu ada ion negatif dan juga positif, atau anion dan juga kation. Nah, contoh unsur-unsurnya ada unsur karbon, hidrogen, unsur nitrogen, unsur kalium, unsur besi, dan juga unsur mangan. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur yang memang dibutuhkan dalam jumlah besar, atau unsur makro untuk tumbuhan. Kalau unsur-unsur yang mikro itu juga ada, contohnya yaitu
Cl, Zn, brom, seperti itu. Nah, kalau misalkan unsur-unsur makro ini tidak terpenuhi, itu akan mengakibatkan yang namanya defisiensi seperti itu. Nah, kalau misalkan dari gambar PPT, lihat apakah yang kalian pikirkan? Ya, gimana Firman? Seorang anak yang kekurangan makanan. Ya, benar. Di sini terlihat bahwa tubuh si anak ini sangat kurus ya. Terus, jadi kira-kira kalau kayak gini tentunya karena kekurangan makanan atau nutrisi, atau memang makanan yang dimakan itu kurang bergizi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau pada tumbuhan, ya jika tumbuhan kekurangan nutrisi, pasti tentunya tumbuhan tersebut menjadi tidak seperti tumbuhan yang biasanya atau tidak normal ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin menyebutnya tumbuhannya tidak sehat alias sakit seperti itu. Nah, kalau di gambar ini kita bisa lihat, coba kira-kira mengapa tumbuhan tersebut disebut dengan tumbuhan yang kekurangan nutrisi? Ya, gimana Denny? Oke, karena daunnya layu, ya tidak segar seperti itu ya maksud kamu. Oke, bisa. Selanjutnya ada yang berpendapat lain? Ya gimana Asmi? Terlihat kering. Ya benar juga, benar sih, terlihat kering. Nah, pokoknya pada intinya teman-teman, di sini tumbuhan atau makhluk hidup, baik tumbuhan maupun manusia ataupun hewan, jika dia kekurangan nutrisi pasti akan menjadikan penampakan fisiknya atau tubuhnya itu tidak normal atau tidak sehat ya, seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, jika ingin sehat pasti harus makan makanan yang bergizi ya. Selain itu, selain pertumbuhannya menjadi baik, juga perkembangannya menjadi baik. Kenapa coba? Ya, karena seperti yang tadi di awal kita sudah bahas, bahwa makanan-makanan bergizi ini juga membantu kita dalam perkembangan. Seperti contohnya, jika kita makan makanan bergizi, pasti kan kita menjadi pintar, menjadi cepat tanggap, cepat nangkep, cepat menerima informasi seperti itu ya. Nah, begitu juga pada tumbuhan dan juga hewan. Jadi kalau di tumbuhan ini dia akan mudah melakukan metabolismenya seperti kayak fotosintesis, respirasi. Jadi kayak kalau memang nutrisinya cukup, pasti juga dia akan mengolah makanan sendiri dengan fotosintesis juga akan menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ya, belum ada. Baiklah, jika belum ada, Ibu akan lanjut menuju faktor yang kedua. Baiklah, faktor yang keenam yaitu ada suhu. Nah, kira-kira kenapa sih suhu ini? Kenapa ada suhu sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan? Kira-kira apa coba pengaruhnya? Ya, gimana Firman? Oke, kalau misalkan Kalau misalkan suhunya tinggi, tumbuhannya bisa kebakar. Oke, kalau rendah bisa kedinginan. Ya, boleh kita tampung dulu ya. Coba yang lain gimana Denny? Apa pendapat kamu tentang suhu ini? Oke, suhu itu bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana Asmi? Oke, menurut kamu suhu ini berpengaruh terhadap kerja enzim pada tumbuhan? Oke, benar sekali. Jadi untuk Firman dan juga Denny, memang kalau suhu ini berpengaruh terhadap fisiologi dari tumbuhan, seperti yang dikatakan Asmi contohnya, yaitu kerja enzim. Itu betul. Jadi kalau kata Firman suhu yang terlalu tinggi kebakaran, jadi sebenarnya kalau suhu yang terlalu tinggi ini dia menyebabkan yang namanya denaturasi dari enzim tersebut. Nah, kira-kira apa itu denaturasi? Ya, Denny, tuh denaturasi kayak rusak gitu ya. Benar sekali. Jadi kalau misalkan enzim ini mengalami denaturasi, kira-kira apa yang terjadi pada tumbuhan? Tumbuhan akan mati. Ya Denny, boleh. Terus Firman apa? Tumbuhan akan terhambat proses pertumbuhannya. Ya, kalau Asmi apa? Sama kayak Firman. Oke, jadi memang jika enzim ini mengalami denaturasi, tentunya pasti akan menghambat yang namanya proses pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi misalkan enzim yang biasanya
untuk mempercepat kerja atau fotosintesis atau respirasi atau metabolisme sel yang lain. Nah, karena enzim ini rusak, jadinya mengakibatkan juga terhambatnya proses pertumbuhan, bahkan malah prosesnya itu gagal. Nah, jika gagal terus kan memang akan memicu kematian pada tumbuhan seperti yang dikatakan oleh Denny gitu ya. Oke, tapi kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa sih suhu yang minimal untuk tumbuhan bisa hidup, terus suhu maksimal untuk tumbuhan bisa hidup? Ya, gimana Asmi? Kalau suhu maksimal itu sekitar berapa? 30 derajat. Lebih kali, lebih nggak? 30 sampai 38. Oke, tampung. Kalau suhu minimumnya berapa? 0 derajat. Coba masa 0 derajat? Apa deh ini coba? Masih belum tahu. Oke, kalau misalkan suhu normalnya itu apa? Suhu optimal. Suhu optimalnya bisa rentang antara berapa? 20 sampai 30. Oke. Baiklah, nah ini ibu akan luruskan ya. Jadi untuk suhu optimum dari tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang itu ada di antara kisar 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, jadi di suhu ini itu adalah suhu yang paling baik untuk pertumbuhan tumbuhan seperti itu. Kalau misalkan suhu yang minimum itu jadi suhu terendah tumbuhan itu bisa melakukan proses pertumbuhannya dan perkembangannya itu berada di kurang lebih 10 derajat Celcius seperti itu. Jadi di suhu ini tumbuhan itu masih bisa tumbuh gitu. Kalau suhu maksimumnya itu ada di antara rentang 30 derajat Celcius sampai 38 derajat. Nah, jadi 38 itu adalah suhu tertinggi di mana tumbuhan itu masih dapat tumbuh. Lewat dari itu, nah inilah yang akan terjadi yang sudah kita diskusikan, yaitu apa? Yap, denaturasi dari enzim. Betul. Oke. Tampaknya kalian semua memang sangat fokus pada pembelajaran kali ini ya. Ibu sangat senang sekali. Terima kasih dan tepuk tangan dulu buat kalian semua. Yeay. Nah, baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ke-6 faktor tadi dan juga tambahan tadi faktor pH? Ya, apa coba kira-kira? Belum ada yang ditanyakan? Oke, baiklah. Kalau memang belum ada, sekarang teman-teman bisa langsung mengerjakan LKPD, mengisi dan juga mendiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Jika memang 5 menit kurang, ibu akan memberikan tambahan sekitar 2 menit ya. Jadi buat teman-teman mohon ketua kelompoknya dipimpin langsung untuk berdiskusi gitu ya. Baiklah, mungkin diskusi dari ibu cukup sampai sekian. Selanjutnya bisa kalian lakukan secara berkelompok, oke? Ya, semangat ya untuk teman-teman semuanya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Ya, kenapa Denny? Oh, ingin bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, yang lain mohon disimak ya. Ya, oke, ibu ulangi ya pertanyaan kamu. Jadi kamu bertanya bahwa kalau misalkan tumbuhan itu kan memang sudah ada suhu optimal untuk tumbuh. Nah, bagaimana dengan manusia dan hewan? Seperti itu ya. Oke, jadi gini, untuk Denny dan juga teman-teman yang lain, kalau untuk hewan dan manusia itu dia bisa bertahan pada suhu tertentu, yang mana suhu ini bisa diatur oleh kelenjar, yang namanya tuh kelenjar hipotalamus gitu. Nah, ada yang tahu? Di sini ada yang tahu di mana letak kelenjar hipotalamus? Ya, letaknya ada di otak. Betul sekali Firman. Nah, jadi sebenarnya di kingdom Animalia itu memang ada 2 jenis ini ya, apa namanya, suhu, yaitu ada yang poikiloterm sama homoiterm. Nah, kalau manusia ini masuknya ke homoiterm. Maksudnya homoiterm itu apa? Ya, gimana Asmi? Ya, homo itu sama, term itu suhu. Jadi maksudnya adalah oke, ya bisa ditampung. Jadi Asmi bilang bahwa homoiterm itu adalah yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, betul. Poikiloterm sebaliknya ya, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi seperti ini teman-teman. Pada manusia memang dia tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalkan nih tubuh kita atau masa saya gitu ya, itu berada di tempat yang panas. Nah,
suhu tubuh ibu tuh nggak makin panas gitu, jadi tetap aja stay pada suhu normal umumnya, misalkan kayak 36 derajat. Nah, mau di tempat dingin atau di tempat panas, suhu tubuh ibu itu 36 derajat gitu. Misalkan ibu dihadapkan di tempat yang dingin gitu ya, nah ibu itu pasti, kalau misalkan kalian kedinginan, apa coba respon yang tubuh kalian keluarkan? Pak Firman, kedinginan ya, kedinginan itu biasanya kamu ngapain? Gosok-gosok tangan ya, bisa. Denny, menggigil ya. Asmi, apa jawabannya sama kayak Firman dan juga Denny? Oke, nggak apa-apa. Jadi memang kalau pada kondisi yang kedinginan itu pasti kita menggigil. Nah, menggigilnya ini adalah respon dari tubuh kita untuk mempertahankan suhu tubuh gitu. Jadi dengan adanya gigilan itu atau gesekan-gesekan kayak gini-gini, nah itu mengakibatkan suhu tubuh kita itu meningkat gitu. Jadi itu adalah usaha untuk tubuh kita mempertahankan suhu. Nah, di sini ada contohnya kucing dan juga kadal ya. Nah, kucing ini sama juga dengan manusia. Maksudnya karena kita sama-sama di dalam maksudnya di dalam kelompok mamalia, jadi kucing juga sama dengan manusia, yaitu Homo iterum seperti itu. Nah, kalau yang kadal dia masuk ke dalam reptil ya kan. Nah, kalau hewan-hewan seperti kadal, buaya, komodo, nah ini dia itu suhunya itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi pernah nggak sih kamu melihat buaya sedang mangap berjemur di pinggir-pinggir sungai gitu? Pernah kan? Ya, di TV ya. Ibu juga ngeliatnya di TV. Nah, kalau misalkan buaya ini kenapa dia berjemur? Nah, itu tuh tubuhnya itu butuh dengan suhu gitu. Jadi masa butuh dihangatkan. Jadi bukan dengan dipeluk, tapi dengan cahaya matahari gitu. Jadi misalkan buaya itu kedinginan, pasti dia akan mencari tempat hangat untuk dia berjemur. Kalau misalkan dia sudah terlalu panas, pasti buaya itu akan di dalam air. Nah, kelompok reptil ini dia itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya panas, maka suhu tubuhnya jadi meningkat gitu. Makanya kalau suhu tubuhnya meningkat, pasti dia ngadem di air gitu. Terus kalau misalkan kedinginan, pasti dia akan mencari tempat hangat yang tadi ibu bilang seperti berjemur, seperti itu Denny. Ya, gimana teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Cukup? Oke, gimana diskusinya, sudah sampai mana? Oke, waktunya itu masih sekitar 2 menit lagi, jadi ibu harap kalian bisa bisa selesai tepat pada waktunya. Oke, jika ada yang ingin bertanya langsung saja tanyakan ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Denny. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ibu juga lupa menyampaikan, mohon maaf ya, untung si Denny ini bertanya, jadi ibu bisa menjelaskan kepada kalian gitu. Nama saya Muhammad Azmi Nasution. Coba taruh sebentar Asmi. Teman-teman yang lain tolong didengarkan. Ya, silakan Asmi. Oke, saya ulangi ya Bu. Ya. Nama saya Muhammad Azmi Nasution. Saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok kami tadi, yaitu tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada nutrisi, kelembapan, suhu, oksigen, air, dan cahaya. Bagaimana Bu? Iya, lanjut. Oke. Untuk dari nutrisi dulu. Nutrisi itu sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jadi ketika tanaman mengalami kekurangan nutrisi, dia akan bisa mengalami kegagalan pertumbuhan. Dan untuk air sendiri biasanya untuk ada beberapa tumbuhan yang hidup membutuhkan air dan juga tidak membutuhkan air, seperti pada kaktus. Umumnya dia sangat minim air juga bisa berkembang biak dan bisa bertumbuh. Tapi untuk pada tanaman seperti mawar dan yang lain-lain, itu memang tidak bisa berkembang ketika tidak ada air atau dia akan layu. Untuk kelembapan sendiri itu tergantung dari tempat di mana tanaman tersebut tumbuh. Oke, untuk suhunya menurut kami
suhunya itu kembali lagi yang seperti saya bilang tadi, suhu itu tergantung di mana lokasi tanaman tersebut tumbuh. Dan untuk biasanya agar tanaman tersebut tumbuh optimal dibutuhkan juga suhu yang optimal. Dan untuk cahaya itu semua tanaman itu memerlukan cahaya untuk tumbuh. Jadi untuk siang hari biasanya tanaman itu memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis sendiri. Fotosintesis itu bagaimana cara tanaman itu memasak makanannya. Jadi ketika dia kekurangan cahaya matahari, maka hasil dari fotosintesis itu tidak akan sempurna. Jadi biasanya malam hari tanaman itu akan mendekati cahaya bulan biasanya, karena itu pengganti dari cahaya matahari. Dan oksigen. Jadi untuk oksigen sendiri itu juga salah satu unsur dari saat tumbuhan berfotosintesis Iya. itu. Jadi ketika biasanya di siang hari itu tumbuhan mengambil oksigen, dan untuk di malam hari dia mengambil itu karbon dioksida, berbeda. Jadi kalau menurut kami oksigen diperlukan tumbuhan pada siang hari, sedangkan untuk malam hari dia memerlukan karbon dioksida. Oke, terus yang terakhir suhu. Untuk suhu tadi sudah saya jelaskan, Bu. Oh ya, bukannya kelembapan udara. Enggak, suhu. Oke, ya udah, kalau misalkan memang ada tambahan lagi dari kelompok kamu? Cukup. Oke, kalau misalkan memang dirasa cukup, silakan tutup. Oke, sekian hasil diskusi kami. Bila kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asmi. Baiklah teman-teman, kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompoknya Asmi. Ibu rasa kayaknya cukup ya. Dari kelompok 1 mungkin sudah mewakilkan beberapa hasil diskusi dari kelompok yang lainnya. Nah, mungkin dari ibu juga sepertinya cukup. Hanya saja ibu ingin menambahkan bahwa sebenarnya ada faktor lain juga selain ke-6 faktor yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pH dari maksudnya derajat keasaman dari tanah. Jadi tumbuhan itu kan kita tahu ya bahwa tumbuhan itu hidupnya di tanah. Nah, tanah ini juga berpengaruh kepada pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Jika dirasa tanah itu memiliki pH yang terlalu asam atau terlalu basa atau tidak cocok dengan bagaimana pertumbuhannya, nah tumbuhan tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik atau optimal, seperti itu. Ya, mungkin cukup juga dari ibu. Ibu juga mengucapkan terima kasih pada semuanya. Nah, selanjutnya akan ada satu kegiatan lagi untuk kalian semua, yaitu evaluasi. Nah, evaluasinya berupa apa? Tunggu dulu ya. Tunggu aja maksud ibu. Oke teman-teman semuanya, karena kita juga sudah mendengarkan hasil pemaparan diskusi. Nah, sekarang karena masih ada waktu sekitar 7 menit, kita akan pergunakan untuk apa yo? Untuk kuis. Nah, jadi nanti ibu punya kuis, yang mana kuis ini secara online. Nah, disinilah kesempatan kalian untuk menggunakan smartphone kalian gitu. Jadi untuk kali ini kalian boleh pegang HP karena emang kuisnya secara online. Nah, ibu akan berikan linknya melalui grup kelas kita. Nanti setelah itu kalian jawab. Nah, di sini yang nilainya paling besar atau memiliki skor yang paling besar akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Lihat aja nanti ya. Nah, udah smartphone-nya udah dikeluarin, udah siap. Oke, linknya sudah ibu kirim ya. Nah, tunggu dulu, ibu beri aba-aba baru kalian kerjakan. Oke. Waktunya sekitar 3 menit aja, atau paling lama 5 menit lah. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, waktunya sudah habis. Nah, gimana nih kuisnya? Susah atau gampang? Gampang kan? Ada beberapa juga ya yang susah ya. Oke, nah karena kalian sudah kuis, ibu akan lihat hasilnya, skornya. Wow, cukup membuat ibu bangga karena dari kalian tidak ada yang di bawah
7. Wah, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, karena rata-rata nilainya pada bagus-bagus, pada 8, 9, 10, kan tadi ibu di awal sudah bilang bahwa akan memberikan hadiah kepada yang nilainya tinggi. Karena kalian nilai tinggi-tinggi semua, ibu akan memberikan hadiah kepada semuanya. Ya, jadi hadiahnya itu apa? Hadiahnya coba cek smartphone kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, nah, di situ kan selain ada skor, ada juga sertifikat kan. Nah, sertifikat itu edit dengan nama kalian dan itu ya hadiah dari ibu. Kalian mendapatkan sertifikat online atas kuis pertumbuhan dan juga perkembangan gitu. Gimana, seneng kan? Harus seneng ya. Iya, kalau kalian seneng kan ibu juga seneng gitu. Oke, teman-teman, cukup ya, tenang semuanya. Oke, kalau udah di save, sertifikatnya bisa di-upload deh, terserah kalian. Nah, karena waktu pembelajaran juga sudah mulai habis, sepertinya ibu akan cukupkan pembelajaran hari ini. Kalian gak usah sedih karena pasti minggu depan akan ketemu lagi sama ibu. Oke, nah sekian sepertinya materi dari ibu. Mohon maaf apabila ibu banyak salah-salah kata dan perbuatan. Ibu minta maaf. Terus juga semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, semuanya, alhamdulillah, baca doa dulu sesudah belajar dalam hati aja masing-masing ya. Alhamdulillah. Semuanya ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.